Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yakni Pak Ikrom Mubarak Tejoding SE MSI, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Di sini kami kelompok 2 mempresentasikan kegiatan ekonomi menurut Keynes. Saya Siti Sarkamtela sebagai moderator. Dan saya sebagai pemateri pertama, Muhammad Arsyil Badri, dan ini rekan saya. Saya Dinda Azasingan sebagai pemateri kedua. Dan saya Sari Tilawar Rashid Rahagwau sebagai pemateri ketiga. Baik, pada pembahasan ini saya di sini sebagai pemateri pertama membahas tentang pandangan Keynes terhadap ekonomi. Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan tabungan karena orang cenderung menyisihkan atau menyimpan sebagian tabungan mereka untuk kepentingan ke depannya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dapat lebih efektif dalam mendorong tabungan dibandingkan dengan kebijakan moneter yang hanya berfokus pada penurunan suku bunga. Pada pembahasan kedua mengenai pandangan Keynes tentang permintaan uang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Ada 2 poin. Yang pertama, pandangan Keynes tentang permintaan uang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga tercermin dan dalam teorinya tentang preferensi likuiditas yang merupakan bagian dari analisisnya dalam The General Theory of Employment, Interest, and Money. Poin kedua, pandangan Keynes tentang permintaan uang dan suku bunga menunjukkan bahwa faktor psikologis dan perilaku manusia memainkan peran penting dalam ekonomi dan intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk mengelola permintaan agregat dan mencapai stabilitas ekonomi. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Oke, baik. Saya di sini selaku pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi Keynes. John Maynard Keynes mengembangkan beberapa teori ekonomi yang fundamental, terutama yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana perekonomian makro berfungsi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Adapun di sini ada beberapa poin-poin, tapi yang akan disebut hanya 4 poin. Poin pertama yaitu permintaan agregat. Keynes menekankan bahwa tingkat output dan pekerjaan dalam perekonomian ditentukan oleh tingkat permintaan agregat. Jika permintaan agregat rendah, dapat menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang kedua, poin kedua yaitu peran pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengelola perekonomian. Poin-poin selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri ketiga. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjuti beberapa poin yang sudah tadi disebutkan oleh pemateri kedua. Berikut poin ketiga yaitu ketidakfleksibelan upah dan harga. Keynes berpendapat bahwa harga dan upah tidak sesuai fleksibel dan tidak selalu menyesuaikan diri secara cepat untuk mencapai keseimbangan pasar. Tidak fleksibelan ini dapat menyebabkan pengangguran yang berkepanjangan dan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian poin yang keempat itu tentang presentasi likuiditas. Keynes memperkenalkan konsep preferensi likuiditas. Ia menyatakan bahwa individu memiliki preferensi terhadap likuiditas untuk kemampuan untuk dengan mencapai pengubah aset menjadi uang tunai. Preferensi ini mempengaruhi permintaan uang dan tingkat suku bunga. Kemudian dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, di sini ada kesimpulan dari materi tersebut. Yaitu para pendukung pemikiran Keynes meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan suatu yang kompleks dan tidak bersifat khusus maupun terpisah. Ilmu ekonomi tidak hanya selalu berkaitan dengan keuangan sebagai bahasan utama dan uang dan sebagai penggerakan kegiatan ekonomi. Mungkin itu dari pemateri dan saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi kelompok hari ini. Jika ada kurang saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami kelompok 2 orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.